ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ahlan wa sahlan biwudurikum. Kami ucapkan kepada Al-Habib Ahmad bin Idrus Al-Makki beserta rombongan dalam acara memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah 5 Agustus 2022. Pesantren Madrasatul Ahmadiyah dan Syukura Langkat Sumatera Utara kepada ayat di Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Muhammad Al-Faiz Bilasyai. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman nabiyyan. Rabbi zidna 'ilman wa yaqinan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن آل لا يستجاب لها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang insyaallah kita semua yang berada di sini senantiasa diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kita mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita bisa mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah kecuali kita mengenal terlebih dahulu siapa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin kita bisa kenal kepada baginda Rasulullah kalau tidak melalui daripada para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, hadirin yang saya muliakan lagi saya cintai, antum semua beruntung, termasuk orang-orang yang sangat beruntung, dan termasuk insyaallah termasuk orang-orang yang menjadi penerus penyambung lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, kalian tinggalkan rumah kalian, kalian tinggalkan orang tua kalian, saudara-saudari kalian, keluarga kalian, demi untuk menimba ilmu yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyenangkan, menggembirakan hati baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Kita doakan para guru-guru kita, para pengurus kita, pembina pondok pesantren, pemimpin pondok pesantren, para dewan guru, para pengurus yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur beliau. Allah sehatkan badan-badan beliau dan keluarga-keluarga beliau. Allah permudah segala urusan-urusan beliau, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin at-tullab wal a'izza, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus lagi nikmat Islam wal iman. Tak kalah penting juga nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam yang mulia ini
di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita usia yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh beliau, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sebelum syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena syafaatnya baginda Rasulullah bukan hanya di yaumil qiyamah, bukan hanya di akhirat hadirin. Syafaatnya baginda Rasulullah ada juga di dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke rumah salah satu sahabat beliau, saking menjaga adabnya sahabat beliau ini, kalau sudah kedatangan Nabi, kalau kedatangan Rasulullah sangat girang, sangat gembira. Contoh bagaimana kalau kita ini datang seseorang yang terhormat, seseorang yang kita cintai, pasti kita luar biasa cintanya, luar biasa gembira, luar biasa senangnya. Ini sahabat Rasulullah, kecintaan mereka, sahabatnya Rasulullah radhiyallahu taala anhum sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Sehingga suatu hari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Rasulullah akan datang mengunjungi, berziarah ke rumahnya. Ini girang luar biasa sampai beliau menyembelih hewan sembelihan. Kita perhatikan ini syafaatnya Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Sehingga suatu waktu ketika mendengar Rasulullah mau hadir, mau ziarah ke rumahnya, dia sembelih hewan sembelihan. Subhanallah, ketika menyembelih hewan sembelihan, ini orang sahabat ini punya 2 orang anak yang masih kecil, yang belum berakal. Sehingga ketika sahabatnya Rasulullah tadi menyembelih hewan sembelihan, dilihat sama anaknya tadi, abang adek. Sama si abang ambil juga pisau, lihat ayahnya tadi pegang pisau, nyembelih hewan sembelihan. Namanya anak kecil, dilihat, dia akan mengikuti apa yang dilihatnya. Sehingga si abang tadi ambil juga dia seperti pisau ataupun pedang, adiknya tadi disembelihnya juga, meninggal dunia. Tapi lihat bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Tidak sedikit pun menghilangkan rasa cintanya kepada Rasulullah. Ini yang mau datang Rasulullah, ini yang mau datang adalah orang yang sangat mulia. Tidak dihiraukan anaknya tadi, tetap menyelesaikan daripada sembelihannya, dirapikan semuanya untuk dimasak demi menjamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singkat cerita, setelah selesai daripada menjamu tadi, menyiapkan hidangan, anaknya tadi yang didapati ternyata sudah meninggal dunia, dibawa ke kamar, dibalut dengan kain, ditaruh di kamar. Si abangnya tadi takut dimarahin, dia lari. Subhanallah, jatuh ke jurang. Dicari oleh ayahnya tadi, ternyata didapati anaknya tadi sudah jatuh di jurang dan meninggal dunia. Dua-duanya meninggal dunia. Tapi sedikit pun, kalau kita panik, anak kita jatuh aja sudah panik, anak kita luka sedikit sudah panik. Tapi bagaimana kecintaan para sahabat Rasulullah? Yang mau datang Rasulullah, anaknya dua-duanya meninggal, tidak menggoyangkan daripada keimanan dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga subhanallah, datang sudah dibuat hidangan untuk menjamu Rasulullah, hadir Rasulullah, senang dia, gembira. Padahal musibah yang sangat besar menimpanya, kedua anaknya meninggal dunia. Subhanallah, ketika Rasulullah datang disambut dengan gembira, disambut dengan girang. Ahlan wa sahlan bihudurikum bikudumikum ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah.
dirangkulnya Rasulullah, dirangkul juga oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Fulan, wahai sahabatku, mana kedua anakmu? Biasanya kalau saya datang ke rumahmu, kedua anakmu pasti langsung bersegera menemui saya dan memeluk saya dan mengajak saya main. Mana anakmu? Bingung nih sahabat mau jawab apa. Gak mau membuat Rasulullah tadi kepikiran. Dia mau nyambut Rasulullah dengan keadaan gembira. Oh ada ya Rasulullah, anak saya lagi di kamar dua-duanya. Kalau begitu antarkan saya ke kamar tersebut, saya mau jumpain kedua anakmu. Rasulullah udah kasyaf. Kita lihat syafaatnya Rasulullah, adik-adikku sekalian. Syafaatnya Rasulullah itu bukan hanya di yaumil qiyamah. Syafaatnya Rasulullah itu di dunia sudah ada. Akhirnya dengan perasaan yang agak khawatir nih sahabat, membawa Rasulullah tersebut ke kamar yang kedua anaknya tadi sudah wafat, ditaruhnya di dua-duanya di kamar. Subhanallah, ketika sahabat tersebut buka pintu tadi, didapatin kedua anaknya lagi main, hidup kembali dengan syafaatnya baginda Rasulullah. Bayangkan syafaatnya Rasulullah. Nabi Allah Isa, mukjizat beliau dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Semua daripada mukjizat yang ada pada para nabi dan rasul ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Beruntung kita termasuk dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW ada beberapa hikmah mungkin daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Yang diantara hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama, Rasulullah ketika hijrah itu tidak sendirian. Ini metodenya Rasulullah. Kalau kita mau hijrah, jangan sendirian. Itu yang pertama. Apakah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sendirian? Tidak. Bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ketika Rasulullah belum sampai ke kota Madinah, beliau mendirikan suatu masjid yang bernama Masjid Quba. Jadi kita itu harus punya markas, harus punya tempat untuk kita dakwah. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW adalah mempersatukan antara yang satu dengan yang lain. Rasulullah mempersatukan antara kaum muhajir dengan kaum ansor, yang mana kaum muhajir itu terkenal dengan ketegasannya, sedangkan kaum ansor terkenal dengan lemah lembutnya. Kita lihat bagaimana ketika peristiwa daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Ali itu yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengembalikan titipan-titipan orang-orang Quraisy, orang-orang baik Muslim seperti lagi non-Muslim yang dititipkan barang mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi di antara kalau kita itu mau hijrah, mau musafir, itu kita dianjurkan kita itu berwasiat, menulis wasiat, ataupun kita wasiatkan kepada seseorang untuk membayar hutang-hutangnya kita kepada orang, ataupun mengembalikan hak-haknya orang. Karena kita tidak tahu ketika kita musafir ajal kita begitu. Oleh karena itu Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan titipan-titipan orang Mekah yang memiliki kepada Rasulullah. Adab yang pertama, adab seorang murid kepada guru. Allah yamshi amamahu, tidak berjalan di depan gurunya. Anak sebagai murid, ada guru anak lagi lewat, anak berjalan di depan guru anak, itu sudah tidak ada adab kepada guru. Ini yang pertama, tidak berjalan di depan guru. Yang kedua, wala yajlis makanahu, tidak duduk di tempat duduk gurunya. Contoh, maaf,
Di mana tempat duduk yang biasa guru dudukin, jangan kita pakai. Oh, ini kadang-kadang, ayo semua kumpul. Ya, action, ayo. Sampai mana pelajaran kita? Dia seakan-akan tuh mau gimana? Duduk dia di tempat gurunya, ini bukan ada. Dan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala yattali bil kalam indahu illa bi'idzni. Jangan memulai bicara duluan, jangan. Ya. Ini kita yang pertama, jangan berjalan di depan guru kita. Ataupun kalau beliau lagi berjalan, jangan sampai kita ini membelakanginya. Ketika guru kita lagi jalan, jangan sampai posisi kita ini membelakangi guru kita. Langsung kita palingkan badan kita dan menghadap ke guru kita. Itu ada. Tadi jangan duduk di tempat biasa dia duduk. Duduk guru kalian, ustaz kalian di atas kursi, ataupun di tempat duduknya yang lain. Jangan kita duduk di tempat duduk beliau, karena itu bukan adab. Jangan memulai berbicara sebelum dapat izin dari guru kita. Bahkan jangan bertanya kecuali sudah diberikan izin untuk bertanya. Dan bahkan seseorang apabila si A ditanya, si B yang menjawab, itu bukan adab. Kenapa? Karena di saat itu dia mau menunjukkan kepada temannya, ingin mendapatkan pujian daripada teman-temannya. Kemudian selanjutnya, wala yasurul kalam indahu illa bi'idzni. Jangan memperbanyak bicara, jangan banyak ngomong. Kalau lagi gurunya ngajar, gurunya lagi menerangkan, menjelaskan, jangan berbicara. Ini adab. Kemudian yang selanjutnya, wala yas'alu syai'an inda malalatih. Ya. Jangan bertanya kepada guru kita di saat guru kita itu lagi bosan, lagi capek. Guru kita ini lagi pusing, lagi ada masalah. Guru kita ini lagi capek, habis ngajar dan lain sebagainya, capek. Nampak muka orang capek, nampak muka orang lagi sumpah, nampak muka orang lagi bosan. Jangan ditanya. Ini termasuk adab. Ya. Dan jangan lupa kita sebagai murid, upayakan kita terlebih dahulu mengucapkan salam kepada guru. Setidaknya pesan Al-Fagir, pesan antum semua, setiap ada kajian, setiap di kelas kalian, jangan lupa bawa pena dan buku. Catat apapun yang disampaikan, catat. Ngandalin otak kita ini, otak yang sudah tumpul, sudah. Ya? Tidak bisa kita ngandalkan otak kita sudah. Dan dicatat. Kemudian diamalkan.